Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati, para hadirin yang saya hormati pula, dan saudara tim pemerintah. Saya, Yudhistha Witnya Pramana, sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya akan mulai dengan menanggapi status quo dari tim pemerintah. Pertama, kami melihat bahwa status quo dari tim pemerintah tidak cukup adil, di mana mereka mengatakan bahwa saat ini seorang anak memiliki bakat di bidang seni dipaksa meninggalkan seni yang menjadi belahan jiwanya untuk hidup di bawah tekanan dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Baik, kompetisi merupakan hubungan yang terjadi dengan individu lainnya yang sangat fleksibel dan dapat terjadi dimanapun, ditambah dengan perkembangan zaman saat ini. Hal ini tentunya menjelaskan bahwa meskipun sang anak memiliki jalan sebagai seorang seniman, ia tetap saja akan menemui kompetisi yang memberikan tekanan pada anak tersebut. Suatu saat, anak tersebut pasti akan menemui perasaan bahwa seni yang ia hasilkan tidak lebih baik dari orang lain. Dalam status quo saat ini, sang anak yang telah terlihat dengan sangat jelas bakat dan minatnya dalam suatu bidang yang sangat besar memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk kedua orang tuanya untuk memaksakan mengganti tujuan dan pilihan hidup dari anak tersebut. Oleh karena itu, saya menyatakan tidak setuju dengan mosi Dewan ini, percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Baik, sebelum saya memasuki argumen saya, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk membidas beberapa pernyataan dari tim pemerintah. Baik, pertama, saudara tim preposisi mengatakan bahwa orang tua memilih dan memfokuskan anaknya pada sains karena iklan dari beberapa perusahaan. Baik, menanggapi hal tersebut, kita perlu mengetahui bahwa ada kesalahan dalam status quo di mana saat ini sains telah tersebar di mana-mana dan tidak perlu ada iklan khusus yang mengagung-agungkan sains itu sendiri. Karena bahkan sains ada dalam kehidupan pribadi diri kita sendiri dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, adanya handphone serta berbagai fungsi dan aplikasi yang terdapat di dalamnya, ada TV, kulkas, AC, dan sebagainya. Baik, pernyataan kedua dari tim pemerintah mengatakan bahwa anak yang memiliki bakat dalam seni, sebut saya bermain piano atau bermain bola, jika ia bermain piano hingga berjam-jam maka ia tidak akan merasa bosan, malah sebaliknya yaitu tetap menyenangkan. Baik, kami dari tim oposisi melihat adanya kesalahan definisi dari tim pemerintah, yaitu yang sebenarnya terjadi dalam contoh kasus tersebut bukanlah bakat dari sang anak, melainkan minat dari anak tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sang anak memiliki minat yang berbeda dari bakat yang telah ia terima dari lahir, yang akan saya jelaskan lebih lanjut dalam poin argumen saya. Baik, dari argumen pembicara pertama yang terus menekankan bahwa bakat dari anak itu sendiri wajib untuk terus dikembangkan, namun yang memengaruhi pilihan bidang yang harus dikembangkan dari anak bukan hanya karena faktor bakat yang diterima anak itu dari lahir, tapi juga apa yang anak itu sendiri terima selama proses hidup dan berkembangnya anak itu sendiri, yaitu minat dari sang anak. Baik, memasuki beberapa argumen saya, Dewan Juri yang terhormat, yaitu poin pertama, minat berbeda dari anak. Yang kedua, tanggung jawab orang tua. Dan yang ketiga adalah keputusan terakhir. Baik, masuki poin pertama argumen saya, yaitu minat berbeda dari anak. Seperti yang telah saya katakan bahwa selain bakat sedari lahir, kita juga harus mempertimbangkan minat dari anak itu sendiri. Sebagai orang tua, kita juga tidak dapat mewajibkan sang anak untuk mengikuti apa bakatnya. Di sini terlihat bahwa tim pemerintah tidak mempertimbangkan minat dari anak itu sendiri. Namun dalam status quo, tidak sedikit anak yang diberikan akses seperti les dan pelatihan eksklusif dari kedua orang tuanya yang bertujuan memaksimalkan bakat dari sang anak, namun berujung dengan timbulnya tekanan dan masalah psikis pada anak tersebut. Selama proses timbulnya anak tersebut, kapanpun minat dapat terbentuk juga yang disebabkan oleh baik yang pertama, yaitu pengalaman atau kejadian yang dialami dari anak itu sendiri. Sebagai contoh, anak menemukan seorang saintis, kita misalkan saja Elon Musk. Anak tersebut kagum melihat Elon Musk dapat melakukan sesuatu yang melebihi atau memenuhi imajinasi sang anak tersebut, seperti mobil-mobil yang dapat berjalan otomatis atau roket-roket yang terbang keluar angkasa. Secara kita ketahui Elon Musk merupakan seorang ahli dalam bidang fisika. Saat anak pertama kali menemukan seseorang menurutnya merupakan seorang yang hebat, tidak menutup kemungkinan bahwa sang anak yang saat itu memiliki bakat dalam bidang seni namun tidak ingin mengambil tindakan atau jalan yang serius dalam bidang tersebut, namun mengikuti jalan dari tokoh idola yang ia temukan, yang dalam contoh ini adalah Elon Musk. Kedua, yaitu perasaan atau emosi dari sang anak berdasarkan beberapa memori, entah itu baik atau buruk. Berdasarkan suatu hal, sang anak dapat mengingatnya lebih baik berdasarkan emosinya tersebut. Ketika seorang anak mendapat suatu pencapaian dalam bidang sains yang ia sendiri tidak pernah mengira bahwa ia dapat memasuki level tersebut,
Tentu sang anak menjadi lebih tertarik kepada hal-hal yang dapat memberikannya kesenangan. Memasuki poin argumentasi yang kedua, yaitu tanggung jawab dari orang tua. Memang benar bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi dan bakat anak, namun masa depan anak tetap menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Anak bisa saja terus mengejar bakatnya yang ada dalam kasus ini, yaitu bidang seni, namun menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memberikan gambaran mengenai masa depan dari jalan yang dipilih sang anak. Tim pemerintah mengatakan bahwa pekerjaan yang dalam bidang seni seringkali dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan seperti band dalam kafe atau artis maupun nyanyi yang dikaitkan dengan berbagai kasus buruk. Sedangkan sains sangat diagung-agungkan hingga menutupi berbagai kasus. Namun hal itu tidak akan terjadi karena kami dapat mengetahui bahwa orang tua yang disebutkan dari tim pemerintah tidaklah bertanggung jawab dalam memberikan akses gambaran masa depan terhadap anaknya. Kedua orang tua haruslah adil dalam menjelaskan prospek kerja dari berbagai pilihan yang diinginkan anak, sehingga anak dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya ia inginkan di masa depan. Masuki poin yang ketiga, yaitu keputusan akhir. Sebagai orang tua dan berdasarkan moral manusia, sudah menjadi kewajiban kita untuk menuntun dan membantu sesama individu. Namun kita tidak dapat ikut campur atau memaksa individu tersebut mengambil putusan atau jalan yang sesuai dengan kehendak kita, termasuk dengan anak. Dalam kasus ini, terlepas dari segala bakat maupun minat sang anak, keputusan terakhir tetap saja berada dalam tangannya sendiri. Kebalikan dari klarifikasi orang tua dari tim pemerintah yang menggambarkan mereka selalu memuji-muji sains namun menjelek-jelekan seni. Sebagai penutup, Dewan Juri yang terhormat, saya menekankan bahwa orang tua tidak wajib dalam memaksimalkan potensi anak. Namun orang tua wajib membimbing anak dalam menentukan pilihan hidupnya dan memaksimalkan pilihan yang ditentukan anak itu sendiri. Oleh karena itu, dengan berbangga diri, saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sekian, terima kasih.